beda ini. Ini saya baru. Oke, sudah. Ya, sudah enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan barakah, nikmat kesehatan, nikmat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu berkumpul di Masjid Nurul Jamil ini, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya. Hadirin yang diberkahi Allah, kita tidak terasa ini sudah masuk bulan Sya'ban, makanya tidak ada henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ibadahnya diridhai sebagai dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Apa namanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu. Kita itu supaya wa'amala salihan tardahu, beramal soleh dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada amal soleh yang tidak diridhoi. Banyak orang beramal tetapi pahalanya untuk orang lain. Malamnya tahajud, puasa Senin Kamis, tapi hobinya ngomong orang, hobinya mencaci maki tetangga. Berarti itu belum ditardahu, belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu jangan sampai kita mudah mencaci maki orang, mencaci maki istri kita, mencaci maki anak kita gitu ya, mencaci maki siapapun, karena itu berarti amalnya la tardahu, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu membaca banyak doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Salah satunya adalah Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yawma alqaka. Yang artinya kurang lebih begini, ya Allah, jadikanlah usiaku ini di akhirnya yang terbaik, amalanku ini ya Allah khawatimahu, amalan penutupnya juga terbaik, khairu ayyami yawma alqaka, dan hari terbaik aku dicabut nyawanya olehmu ya Allah, itu juga yang terbaik gitu. Jadi luar biasa doa ini, hadirin. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul tapi jarang dibaca oleh umatnya gitu ya. Tapi nanti bisa dibuka sendiri di rumah ya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu surat ke-46 kalau nggak salah ya. Kemudian hadis yang tadi, hadis itu tidak terlalu familiar tapi sahih itu ya. Hadis riwayat Dailami itu. Nah, itu bisa dibaca Bapak Ibu semua yang di sini dan yang di rumah ya. Kemudian kita akan membahas bulan Sya'ban, Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebulan lagi kita akan bulan suci Ramadan, dan setelah itu Ramadan pun akan meninggalkan kita. Bulan Sya'ban itu mempersiapkan diri. Tas lebat. Ya. Bulan Sya'ban ini mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kajian ini saya ngisi setahun yang lalu ya di sini ya. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban itu diambil dari akar kata sya'bun ya, artinya kelompok ya. Kelompok atau golongan. Satu akar kata dengan ahzab itu. Kalau Anda baca Al-Qur'an itu ada surat ke-33 itu surat Al-Ahzab. Itu juga artinya golongan. Tetapi kalau Sya'ban ini lebih kecenderungnya adalah bisa dibagi-bagi lagi artinya itu ya. Nah, dulu orang Arab itu bentuk ininya yatasya'ab. Dia itu suka berpencar-pencar Bapak Ibu semua untuk mencari lahan-lahan air, untuk mencari sumber-sumber air. Karena kalau di Arab itu mereka kan ada kafilah-kafilah, bani-bani segala macam, dan mereka itu selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat air. Dan mereka itu tasya'ub itu terpencar mereka itu.
Mereka bikin bani, ya, ada bani Kan'an, ya, ada bani Quraidah, segala macam. Mereka ngambil tempatnya di lembah-lembah, di atas gunung, kemudian ada juga di dalam gua. Nah, kemudian para ulama juga mengartikan Sya'ban karena terhimpit 2 bulan mulia, yaitu antara Rajab dan Sya'ban. Nah, makanya ada hadis yang meskipun hadis ini diperselisihkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis ini dinilai seperti Syekh Albani mengatakan ini hadisnya dhaif. Tetapi sebagian orang mengatakan bahwa redaksi hadisnya meskipun dhaif, tetapi ketika dalilnya boleh dipakai, maksudnya doanya boleh dipakai, silakan baca. Seperti kita membaca doa mau makan kan gitu ya. Sebenarnya yang sahihnya baca bismillah saja. Tetapi masyhur baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dia baca itu doa gitu ya. Jadi enggak ada masalah. Yang terpenting jangan di dalam salat kan gitu. Satu terikat dan terikat tidak boleh kita rubah-rubah. Salat itu sudah terikat dan terikat. Makanya ada hadis sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Jadi tidak boleh dirubah-rubah sama sekali. Nah, apa keistimewaan bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban itu Abu Bakar Al-Barqi mengatakan syahrul Rajabin syahruz zar'i wa syahrul Sya'ban syahruz saqiyyiz zar'i wa syahrul Ramadan syahrul zar'i. Bulan Rajab itu saatnya menanam. Kemudian bulan Sya'ban itu saatnya menyiram dan bulan Ramadan ini saatnya panen pahala. Maksudnya di sini bisa kita bantah orang puasa Ramadan itu doanya, tetapi bulan Sya'ban juga banyak keistimewaannya. Rajab juga sama, di salat juga ada di Rajab kan gitu. Subhanallah asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna hawlahu. Di situ bahwa Rajab itu juga tidak kita bisa pungkiri bahwa Rajab itu juga luar biasa bulan itu. Makanya banyak orang salah juga ketika bulan Rajab rajin puasa, rajin melakukan amal soleh, Sya'ban hari-hari. Padahal Sya'ban dengan Rasulullah SAW seperti nanti akan kita bahas bahwa Rasulullah SAW itu melaksanakan ibadah banyaknya di bulan Sya'ban. Nah, keutamaan bulan Sya'ban ini, satu, penuh maghfirah atau ampunan dari Allah Azza wa Jalla, nisf min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini nanti yang menjadikan perbedaan amaliyahnya di sini. Nanti yang ada yang mengatakan bid'ah dan segala macam amaliyah ketika hadis ini Bapak Ibu semua. Jadi disuruhnya oleh Rasulullah melaksanakan qiyamul lail, salat malam di rumah, segala macamnya. Nah, sebagian orang kreatif mengumpulkan orang untuk sholat berjamaah. Nah, nanti ada yang sebagiannya mengatakan bid'ah, sebagiannya mengatakan ya nggak apa-apa, ini kayak sholat tarawih, awalnya sendiri-sendiri kemudian dijami'kan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat begitu ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian fayaghfiru li jami'i khalqihi, akan diampuni orang yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah, la khalqihi, makhluk-makhluk Allah. Di sini adalah yang disebut adalah manusia. Illa li musyrikin, kecuali musyrik kepada Allah. Kemudian di situ au musyahin. Musyahin itu orang yang suka mengadu domba, Bapak Ibu. Nah, ini tentang musyrik dan musyahin ini apabila dia aktif masih melakukan itu. Jadi kalau maunya dia sudah taubat, tubu ilallahi taubatan nasuha, tetap akan diampuni dosanya oleh Allah. Cuma masalahnya kalau musyahin harus minta maaf kepada orang yang dia adu dombai. Jadi kalau kita baca kitab Subulus Salam ya, bahwa salah satu kita taubatnya diterima, yang pertama adalah taubatun anil maksiyah, taubat dari segala maksiat. Yang kedua adalah menyesali perbuatan itu selama-lamanya abadan ya. Yang ketiga, kalau ada hubungannya antara kita manusia dengan manusia harus minta maaf, Pak. Karena gini, pada dasarnya dosa kita dengan Allah itu pasti diampuni gitu. Tetapi kalau kita dengan manusia nggak bisa. Seperti hutang, ya. Makanya kalau kita baca surat An-Nisa ya tentang bab wasiat.
Apa yang harus ditunaikan dari warisan itu? Jangan ditunaikan dulu illa ithnataini, kecuali dua hal, yaitu yang pertama bayar wasiat, kemudian utangnya, kan gitu. Karena banyak hadis Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan seseorang yang mati dalam keadaan berhutang. Kalau sedikit Rasulullah membayarnya, kalau banyak Rasulullah mundur. Karena Rasulullah SAW tahu konsekuensinya dengan doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika Rasul sudah mengangkat tangan kan pasti diijabah, kan begitu. Tetapi karena konsekuensinya harus bayar utang dulu, yang Rasulullah mundur. Karena Rasul tahu makna balaghah Allahumma firlahu gitu, ya. Orang mati syahid saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu, orang yang mati syahid saja dipending masuk surganya sebelum dipertemukan sama orang yang memiliki hutangnya tersebut, gitu. Saking luar biasanya, ya. Kemudian kalau yang tadi kan penuh ampunan dari Allah, ya. Yang kedua adalah diangkatnya amal manusia. Nah, ini salah satu hadis penguat kenapa kalau malam nisfu Sya'ban sebagian masjid, ya, makanya salah satu organisasi kan di kita itu ada yang melaksanakan sholatnya berjamaah. Karena berdasarkan hadis yang sebelumnya dan di sini, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Di mereka itu rata-rata lalai di bulan yaghfulun nas, itu orang-orang lalai, Pak. Ya. Anhu padanya baina Rajabin wa Ramadan, antara Rajab dan Sya'ban. Karena rata-rata dihabiskan ibadahnya pada bulan Rajab, gitu. Wa syahrun turfa'u fihil a'mal, dan di situ ada bulan yang diangkatnya amal manusia ila rabbil alamin, di sisi Tuhan yang maha luar biasa ini. Fa uhibbu an yurfa'a amalihi wa ana shaim, dan Rasulullah SAW mengatakan, dan saya sangat cinta kalau pas amal saya diangkat pas saya sedang berpuasa. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dan sahih. Nah, makanya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak salah kalau nisfu Sya'ban itu puasa. Karena Rasulullah SAW sendiri mengisyaratkan begitu. Kan sebagian kita ada yang mengatakan nggak boleh mengkhususkan, tetapi ada dalilnya memang. Rasulullah SAW itu ketika nisfu Sya'ban itu mengisyaratkan untuk qiyamul lail, untuk puasa, gitu. Berdasarkan dalil tadi hadis riwayat Imam Nasa'i gitu, ya. Jadi kalau ibadah berdasarkan dalil nggak ada masalah karena ada rujukan, gitu. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Sya'ban ini adalah bulan puasa sunnah, gitu. Dari hadis riwayat Aisyah. Aisyah itu istri Rasulullah SAW yang dinikah dari sejak usia belia. Dan ini adalah isyarat dari Allah supaya apa? Siti Aisyah itu kan hafalannya kuat, Pak. Siti Aisyah itu cerdas. Makanya kalau tidak ada Siti Aisyah, kita tidak tahu bagaimana keseharian Rasul dan bagaimana Rasulullah SAW itu di dalam kamar mandi. Makanya dalil dari semua mengenai hammam, dari kamar mandi, dari siapa? Siti Aisyah. Karena istrinya Rasulullah SAW yang selalu mengikuti Nabi adalah Siti Aisyah. Dan termasuk puasa, yang paling tahu puasa Rasul itu adalah Aisyah. Salat malamnya juga Siti Aisyah. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku melihat Rasulullah SAW istakmala siyama syahri illa Ramadan, yang menyempurnakan puasanya kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan saya tidak pernah melihat puasa lebih banyak yang dilakukan oleh Rasul fi Sya'ban, kecuali dalam bulan Sya'ban. Ingat bahasanya. Yang pertama istakmala, menyempurnakan. Kalau menyempurnakan diartikan oleh para ulama, sebulan itu bisa 29 boleh 30, Pak. Kita cek yang namanya Ramadan itu antara 29 atau 30. Kalau umpamanya nanti ditoong ketika BHR itu nggak bisa melihat tanggal 29, digenapkan itu pasti 30 hari. Dan ada kemungkinan Bapak Ibu semua, kita itu nanti Idul Fitrinya kembar nih. Karena kemungkinan begitu, ya. Ada kemungkinan loh, ya. Saya rapat di BHR waktu itu, ada kemungkinan kita kembar di Idul Fitrinya, gitu, ya. Karena informasinya ada kemungkinan tidak terlihat sehingga digenapkan nanti, gitu.
Nah, kita sudah terbiasa seperti itu, jadi tidak ada masalah. Nah, yang tadi bulan Ramadan itu punyanya istakmala, tetapi kalau bulan Sya'ban aktsaru, lebih banyak di situ, ya. Ismut tafdhil di situ. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu selalu berpuasa di bulan Sya'ban, memperbanyaknya jadi puasa Senin Kamis, bisa jadi puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Hijriyah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan rangkaian bulan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya juga dari Siti Aisyah Bapak Ibu semua. Karena ahabbu syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syuhur di situ adalah bentuk jamak dari syahra. Jadi bulan-bulan yang dicintai oleh Rasulullah SAW an yasumahu sya'bana thumma yasilahu bi Ramadan, ya. Di antara bulan-bulan yang sangat dicintai Rasulullah SAW dalam melakukan puasa adalah bulan Sya'ban, dan di situ thumma yasilahu, dan menyambungkannya bulan Ramadan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan ini amalan-amalan di bulan Sya'ban? Yang pertama adalah isti'dad, yaitu persiapan menyambut Ramadan. Ada 4 oleh para ulama. Yang pertama adalah isti'dadul mal, persiapan harta. Makanya sebagian orang Bapak Ibu 11 bulan bekerja, 1 bulannya libur total khusus untuk ibadah kepada Allah. 11 bulan ini nabung, 1 bulan itu dia khusus ibadah saja. Saya mempunyai sahabat dia bos kupat tahu Bapak Ibu, punya 30 cabang kupat tahunya itu. 30 cabang itu luar biasa ya. Kerjanya dia cuma dari pagi pada subuh sampai jam 1 siang, maksimal jam 2 lah beres-beres segala macam. Tetapi nikmat saya lihat ibadahnya itu. 30 cabang tuh, bayangkan gitu ya. Nah, ketika bulan suci Ramadan, seluruh karyawannya itu udah nggak usah dagang segala macam, dikasih uang segala macam, suruh ibadah, suruh pulang ke tempat masing-masing. Dan rata-rata orang Tasik dan orang Garut itu yang jualan, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, ini luar biasa. Dakwah bil mal itu luar biasa. Kemudian yang kedua, isti'dadul ilm, persiapan ilmu. Lakukan, kenapa persiapan ilmu ini penting? Jangan melakukan ibadah tidak sesuai contoh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Khawatirnya apa? Sia-sia gitu loh ya. Isti'dadul jasad, persiapan fisik, makan yang bagus, tidur yang cukup, olahraga yang cukup. Kan kalau semuanya itu serba tercukupi, insya Allah kita sehat. Makan itu bukan kadar banyaknya, tetapi kadar cukup atau tidak nutrisi dan segalanya. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Kalau makan itu ya pas-pas saja. Rasulullah SAW kalau pas buka puasa, seteguk air putih ya, air zam-zam, kemudian korma dalam hitungan ganjil. 1, 3, 5, 7 gitu ya. Ketika saya di Saudi, saya lihat memang syekh-syekh di sana gitu ya. Ketika dikasih orang, saya saat itu sama seorang dosen dari Universitas Madinah itu ya. Ketika dikasih korma, dia makan itu, tapi minta lagi. Karena apa? Cari posisi sampai hitungannya ganjil gitu. Cari posisi hitungannya ganjil. Kalau kita yang ganjil kan bala-bala Bapak Ibu. Ya kan? Rata-rata kalau di kita kan korma nasionalnya bala-bala ya. Jadi kalau nggak ada gorengan tuh ya kayak nggak rame. Pokoknya hari ke-10 jeding pokoknya bibir teh. Ada gorengan jeng gorengan gitu ya. Nah, itu penting gitu ya. Kadar nutrisi itu penting, salah satunya dengan tamar atau korma gitu ya. Lebih bagus lagi kalau kita punya sedikit uang, belinya rutop Bapak Ibu. Rutop itu korma yang masih ada tangkainya ya, yang masih ada tangkainya. Nah, itu bagus dicerna oleh tubuh tuh, Masya Allah. Air putih sama itu gitu ya. Sisanya nanti boleh makan nasi atau segala macam. Kalau kita kayaknya enggak ya, kalau nasi doang ya. Kalau belum antem kolak, antem sirup, antem pokoknya segala di dahar bagi kita mah ya. Pokoknya kita tuh kayak asbak segala lebet maksudnya gitu ya. Nah, ini kan budaya tidak sehat Bapak Ibu. Jadi makan itu berdasarkan kebutuhan kita. Jangan apa yang selalu kita tuh pengen dan pengen, nggak akan ada selesainya gitu ya. Nah, kemudian isti'dadur ruh, yaitu persiapan ruhani Bapak Ibu. Ini persiapan ruhani itu termasuk persiapan mental.
Karena banyak orang yang ketika mau datang Ramadan, aduh Ramadan deh, lapar deh ya itu. Nah itu kalau sudah mulai Ramadan datang ngomong, aduh Ramadan deh. Nah itu berarti udah nggak benar itu ruhnya. Ya kalau kata Imam Al Ghazali itu ruhnya itu cacat, itu rusak. Sama seperti orang kalau protes ke pengajian, itu ruhnya rusak itu. Ya, mentalnya rusak. Ya saya nggak sebut nama ya, pokoknya rusak. Karena kata Imam Al Ghazali itu gini Pak, ya 3 hari tidak ada asupan ilmu agama, ya, itu termasuk maridun, sakit gitu. Jadi kalau umumnya kita seminggu enggak pengajian hari-hari wae, itu teh mau lagi futur Pak. Itu harus cepat-cepat bergaul sama orang-orang solih gitu. Makanya kan tombok hati itu ilmu kan gitu ya. Obat hati itu 5. Salah satunya berteman dengan orang-orang solih. Karena kalau berteman sama orang-orang munafik repot Pak. Apalagi sama orang jahil. Kita mimpi sesuatu yang agak berakibat buruk nih. Contohnya ya keayaan burung merpati. Kita ceritanya sama orang jahil. Teman kita ngaco nih ngomongnya. Mumet saya tadi malam saya mimpi kejatuhan tai merpati. Apa jawabannya? Jika maneh gancang maut, kan gitu jawabannya. Jadi seenaknya. Tetapi kalau sama orang yang berilmu, udah itu nggak ada masalah. Berarti antum tuh orang pilihan, suruh banyak istighfar kan gitu, ya. Kadang kita pusing sedikit sama orang yang ngaco itu. Aduh saya liar wae, jika nama darah tinggi. Kalau darah tinggi jika stroke berarti mana tegajang maut. Nah, jadi kerjaannya nakut-nakutin kalau orang jahil itu. Tetapi kalau orang yang cerdas, dia punya ilmu agama, memberikan solusi. Aduh saya pusing wae, coba cek dulu darahnya. Siapa tahu mungkin darah rendah, siapa tahu mungkin darah tinggi. Siapa tahu kurang istirahat. Nah, itu bijak gitu, ya. Nah, selanjutnya amalan ketika bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa sunnah. Hadisnya sama ya. Yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Saya itu lihat Rasulullah SAW itu menyempurnakan puasanya itu di bulan suci Ramadan, dan tidak pernah saya melihat puasa sebanyak Rasulullah SAW itu puasa di bulan Sya'ban. Gitu. Hadisnya sahih itu riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya dari Siti Aisyah. Gitu. Nah selanjutnya membayar utang puasa Bapak Ibu ya. Ini bagi yang mungkin Bapak Ibu pernah sakit bulan lalu, udzur tidak puasa sehari, 2 hari atau 3 hari. Nah, sekarang saatnya membayar hutang puasa gitu ya. Kalau laki-laki kan tidak mens, tapi kemungkinan sakit juga ada. Tapi kalau ibu-ibu yang di bawah 50 tahun kemungkinan menstruasi kan gitu. Menstruasi itu minimal 3 hari, maksimal sampai 15 hari kalau berdasarkan kaidah fikih itu. Sisanya istihadhah kan begitu ya. Nah, puasa kalau maunya 3, 4, 5 kurang 2 hari momennya begitu, cepat-cepat puasa, niatnya puasa qadha gitu ya, karena qadha kita itu jangan pengen pahala ganda, puasanya niatnya Senin Kamis juga, pengen ini juga nggak bisa. Kalau sunnah bisunnah bisa, tetapi kalau fardu bisunnah nggak bisa gitu. Anda niat sholat subuh, tetapi diniatkan juga sholat sunnah qabla subuh, itu bisa. Tetapi kalau umpamanya niat sholat qabla subuh dibarengkan dengan niat tahiyatul masjid, para ulama sepakat sebagiannya boleh itu gitu ya. Kalau sunnah bisunnah bisa gitu. Kata Aisyah radhiyallahu an, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku dulu punya kewajiban puasa, aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak perlu bahas kesahihannya kalau Bukhari dan Muslim insyaallah ya. Kemudian membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran ya. Para ulama ini menganjurkan supaya kita ini membaca Al-Quran sesering mungkin. Seperti Salamah bin Kahil, salah seorang ulama terkemuka, mengatakan dalam qaulnya, kana yuqalu syahrul Sya'ban syahrul Qurra, bahwa yang namanya bulan Sya'ban itu syahrul Qurra. Qurra itu adalah
bulannya para qori, maksudnya orang yang rajin membaca Al-Quran gitu. Saatnya kita buka ayat suci, buka Al-Qurannya, kita baca. Nah, sekarang hari Jumat kita khatamkan itu Al-Kahfi. Bagi yang suka Yasin silahkan, nggak masalah dulu lah, silahkan baca dulu Yasin. Nah, Abdi biasanya Yasin Pak, mangga gitu ya. Abdi biasanya kulhu Pak, tentingan kulhu mata ya 5 menit ke beres. Tapi kan kulhu 3 kali sarua deung baca Al-Qur'an. Penafsiran kita sorangan. Ya. Itu nanti kita bahas masalah kulhu dibaca 3 kali kenapa satu Al-Qur'an gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini dulu ya. Ini ada dalil-dalil nisfu Sya'ban tapi tidak perlu saya jelaskan dulu, nanti kalau ada pertanyaan ya. Kita buka tanya jawab ya Pak, atau udah selesai? Cukup ya. Maka apabila ada yang mau didiskusikan. Barangkali masalah nisfu Sya'ban itu kalau diurai lagi ya. Jadi yang strateginya, karena memang kemudian juga ada sholat-sholat yang namanya yang suka malam hari itu. Ya. Sholat tahajud tapi. Ya. Jadi dalil tentang nisfu Sya'ban itu semuanya sahih Bapak Ibu. Semuanya sahih. Yang membedakan adalah penafsiran dalam beribadahnya. Jadi yang membedakan adalah penafsiran dalam beribadah. Seperti salafus salih ya, atau bahasa kita Wahabi, kemudian pengikut 4 mazhab, itu semuanya sebenarnya saklek semuanya. Kalau tidak ngikutin dalil itu haram untuk beribadah. Karena pada dasarnya ibadah harus ngikutin dalil. Nah, sebagian ulama seperti Syafi'iyah ke bawah. Syafi'iyah itu belum tentu pengikut Imam Syafi'i itu lain, tetapi pecahan-pecahan dari Imam Syafi'i. Nah, rata-rata di Nahdiyin segala macam itu juga Syafi'iyah. Nah, Syafi'iyah juga terpecah-pecah lagi Pak. Saya itu di Jawa ada juga Rifa'iyah. Dari Syafi'iyah pecah lagi menjadi Rifa'iyah. Syekh Abdullah Ar-Rifai namanya, menciptakan lagi Rifa'iyah. Nah, kalau Rifa'iyah itu perempuan telinga boleh kelihatan Pak. Makanya di pesantren-pesantren salafiyah sana di Rifa'iyah jilbabnya tekieu Pak. Telinganya kelihatan. Nah, ini dipakai peniti gitu ya. Tapi telinganya kelihatan Pak. Ya. Kemudian mereka menganggap bahwa kaki itu bukan bagian dari aurat mereka gitu loh. Kalau kaki loh ya, mohon maaf. Oke. Orang-orang sana bebas, kerudung kelihatan telinganya dan kaki kemana-mana gitu loh ya. Padahal kan kalau ininya kan pakai kaos kaki atau ditutup gitu. Nah, ini masalah penafsiran ilmu fikih itu luar biasa banyak. Nah, ini dalil nisfu Sya'ban ya. Ini Syekh Albani saja. Ini salafus salih atau salafi juga punya syekhnya, yaitu namanya Syekh Albani ya. Ini mengatakan hadis ini sahih ini. Yattali Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah yang Maha Suci, Allah tabaraka wa ta'ala melihat kepada makhluknya. Nah, makanya saya tadi mengatakan bahwa khalqi di situ adalah makhluknya. Cuma karena ada kata istighfar berarti merujuk kepada siapa? Manusia, gitu ya. Pada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali yang pertama adalah orang musyrik, yang kedua musyahin, orang yang suka namimah, orang yang suka bermusuhan, orang yang suka mengadu domba gitu ya. Dan ini Bapak Ibu semua, malam nisfu Sya'ban kan dalilnya tadi apa? Pada malam nisfu Sya'ban. Yang hadir di situ ya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, hadis yang sahih itu Allah turun ke langit dunia ketika apa? Qiyamul Lail atau pas sholat sepertiga malam
terakhir. Cuma sebagian orang melaksanakannya apa? Ba'da Isya, gitu kan? Makanya sebisa mungkin kita itu hamparkan sajadah kita, wudhu itu jam 3:30 atau jam 3 malam, kan begitu. Kayak tadi gitu ya, udah waktunya bagus ya, mungkin hujan ya, tapi nggak ada masalah. Tapi kalau sudah terbiasa bangun jam 3 itu hal biasa, Pak. Jadi kita wudhu, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Sya'bannya itu. Nah, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan kita itu semuanya makhluk pendosa kan. Gak ada yang makhluk mulia. Rasulullah SAW aja, kalau bukan karena rahmat Allah, saya belum tentu masuk surga kan, kata Rasul sendiri gitu. Apalagi kita. Dan Bapak Ibu, tidak hanya istighfar, ditutup dengan Sayyidul Istighfar. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah hafal. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Nah, Bapak Ibu, semua istighfar itu sayyidul istighfarnya tadi. Kalau istighfar kan gampang, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi kalau sayyidul istighfar agak panjang. Allahumma anta rabbi. Di situ ada sanjungan kepada Allah. Ya Allah, duhai Allah, Engkau adalah Tuhanku ya Allah, gitu loh. Ya. Tapi di situ terakhirnya adalah aku minta pengampunan darimu. Makanya disebut sayyidul istighfar, gitu loh. Ya. Kan kita bisa jadi dalam ucapan segala macam kita menyalahi, gitu ya. Kemudian sholat kita juga banyak yang salah juga. Kita minta ampun kepada Allah supaya sholat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya dalil yang kedua dari Sa'labah ini, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban tala Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minin. Apabila sudah sampai pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah melihat para hamba-hambanya. Lalu Allah mengampuni orang-orang yang beriman. Jadi Allah mengampuni orang-orang yang beriman. Dan di situ tidak ada dikatakan beristighfar dulu. Yaitu yang penting dia beriman. Yang dikatakan bukan berislam, tapi beriman. Gitu. Jadi beriman itu sudah jelas. Innamal mu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Yakin kepada hal yang gaib, melaksanakan salat, menunaikan zakat, itu mukmin. Gitu, ya. Nah, ini dalil yang kedua ya, Bapak Ibu. Semuanya mengingat masalah nisfu Sya'ban. Kemudian dalil yang ketiga dari Abu Musa al-Asy'ari, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa lil musyrik aw musyahin. Dalilnya sama yang seperti tadi, cuma dari jalur-jalur yang berbeda. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Musa al-Asy'ari. Hadisnya sama, Pak, semuanya sahih. Pada malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni dosa-dosa orang yang beriman kecuali dua, musyrik sama musyahin, kan gitu. Nah, yang membedakan adalah amaliyahnya. Yang membedakan adalah perbuatan kita di malam tersebut. Ayak nu baca doa bareng-bareng, ayak nu dahar-dahar bareng-bareng, nu penting barokah, kan gitu ya. Ada yang sholat maghrib udah gitu di sholawatan segala macem, sholat sunnah 2 rakaat berjamaah bareng-bareng, kan gitu namanya. Kenapa? Nah, nanti saya terangkan mengenai sholat tasbih. Itu beda. Ada malam nisfu Sya'ban, ada sholat sunnati Lailatul nisfu Sya'ban, gitu ya, dalam kaidah fikih Syafi'i itu, yaitu sholat sunnah nisfu Sya'ban pada malam pertengahan bulan suci Ramadan, bulan Sya'ban, gitu ya. 2 rakaat unggul. Kalau sholat tasbih benten deui. Nah, sholat tasbih itu kan minimalnya dilakukan sekurang-kurangnya kan pendapatnya ya, sebagian orang itu sekali seumur hidup, kan gitu. Baca Al-Fatihah, baca suratnya terpilih, Al-Qadr, Al-Alaq atau yang lainnya. Kemudian baca tasbih 15 kali, ruku' 10 kali, i'tidal 10 kali, kan gitu ya. Kan gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa ada tuntunannya atau tidak. Kalau pendapat saya, sepanjang tidak ada tuntunannya, gak usah capek-capek dilaksanakan. Karena ibadah itu berdasarkan dalil.
Kalau umpamanya tidak sepakat ya silakan, masalah fikih itu ya kita biasa aja. Berbeda itu hal biasa. Cuma kita harus punya prinsip, kan begitu. Di sini perbedaan mu'tabar para ulama bahwa yang namanya kunut itu mu'tabar kan khilafiyahnya. Imam Syafi'i kunut, sisana henteu. Maliki, Hambali, Hanafi kan minta kunut. 3 lawan 1 umpamanya begitu. Di sini memilih tidak kunut. Sah kan masalahnya kan gitu. Saudi tidak kunut, sebagian di Indonesia kunut semuanya. Kan itu hal yang biasa. Tetapi sekali lagi kita merunut yang paling sahih dulu gitu ya. Ibadah itu segala sesuatunya butuh ilmu, Pak. Sebagai contoh gini, Anda disuruh ngecat sama bos, ngecat rumahnya saja. Ternyata kita kreatif, yang dicat tidak hanya rumahnya, atap dicat, atasnya dicat, segala dicat termasuk jalan. Kan pas dateng itu pemilik bisa ambek-ambekan. Iya teh saya teh miwarang teh ngecat tembok nahungkul, kunaon KB dicat, macam begitu kan. Nah, jadi ibadah itu sesuai tuntunan Rasul saja, ya. Kalau tidak sesuai tuntunan Rasul, fahuwa raddun, maka dia tertolak, gitu loh, ya. Pak Ustadz, tapi kan ada seorang sahabat membaca doa ketika i'tidal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan itu diiyakan oleh Rasul. Saat itu Rasulullah masih hidup. Gitu. Jadi Rasulullah bisa mengaksesi atau tidak ibadah, kan begitu. Sekarang kan punten Rasulullah SAW sudah wafat. Siapa yang mengiyakan ibadah orang, kan gitu. Kita mentang-mentang ibadah mau kumaha orang, Pak Ustadz. Nah, yang penting Allah ngabulkan, meridhoi. Kemudian kita melaksanakan salat sunnah ba'da subuh, gitu. Anda mengatakan bahwa itu akan diterima, kan nggak ada contohnya, kan begitu. Kemudian membuat kreasi salat sunnah ba'da asar, ya kita akan mencari di kitab-kitab fikih juga nggak bisa. Nah, ini mengenai amaliyah malam nisfu Sya'ban memang ada dua khilafiyah, gitu ya. Nah, jadi tergantung masing-masing. Kalau pendapat kita itu umpamanya contohnya berdasarkan dalil, yang penting malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajud atau sholat sunnah malam, gitu ya, dan perbanyak istighfar. Nah, itu yang mungkin lebih tepatnya. Tapi kalau yang kedua saya tidak berani ngomong apa-apa. Cuma yang jelas amaliyah itu memang ada di tengah-tengah kita, gitu loh, ya. Dan itu dikembalikan lagi kepada personalnya. Tapi yang jelas di situ tidak ada dalil bagaimana kita harus sholat sunnahnya berjamaah, gitu loh. Tetapi di situ Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa setiap orang mukmin, itu yang pertama. Mengampuni dosa setiap orang mukmin, gitu ya. Illa isnataini, kecuali 2, yaitu musyrik, yang kedua musyahin. Barakallahu fikum. Salah seperti itu ya Bapak Ibu semua. Mangga mengenai ini kan sebagian saudara Jadi pertanyaan pertama itu mengapa kita boleh saum sehari sebelum dimulai Ramadan. Yang kedua, mana yang lebih baik, sehari yang puasa 6 Syawal gitu ya, sehari setelah Idul Fitri, atau harus beberapa hari setelah Fitri. Dan yang ketiga yaitu mengenai tahajud berjamaah. Terima kasih. Tahajud berjamaah, Pak. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, kenapa kita dilarang puasa sehari dan 2 hari menjelang Ramadan? Karena ada dalil riwayat Imam Muslim ya, bahwa Rasulullah SAW melarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu ada dalilnya, Pak. Jadi sudah ada undang-undangnya, Rasul melarang, gitu loh. Jadi kita lebih baik nggak usah laksanakan, gitu loh. Ya, itu dalilnya seperti itu. Ya. Jadi yang pertama berdasarkan ibaratnya ada undang-undangnya. Kita dilarang puasa yauman yauma ini kata Rasul. Sehari atau 2 hari kata Rasul itu, ya, menjelang Ramadan. Nah, kemudian yang kedua tentang apa tadi? Puasa Syawal ya, Pak.
puasa Syawal itu kan gini ya, kan kita itu disunahkan puasa Syawal 6 hari, apakah berturut-turut atau tidak ya. Mekanisme fikihnya itu beda-beda. Nah, kalau sebagian ulama ya seperti Syekh Mukhtar As-Sinkiti, guru besar di Universitas Islam Madinah dan Ummul Qura ya Pak, beliau mengatakan begini, lebih baik seminggu setelahnya. Kalau beliau ini pendapat ya, pendapat itu bisa dibantah, boleh tidak gitu ya. Karena apa? Pada hari itu adalah orang-orang lebih banyak bersilaturahim datang ke rumah. Jadi jangan sampai membuat mereka segan juga gitu ya. Bapak kok nggak minum? Oh maaf saya lagi Syawal. Kan orang jadi makan rada ribet itu, ya. Nah, tetapi yang kedua tidak ada masalah puasa. Yang penting jangan di hari hanya, yaitu ketika hari Idul Fitri, kan Idul Fitri, Idul Fitr sebenarnya itu hari raya makan-makan. Fitr itu dari kata fatoro. Fatoro itu berbuka. Makanya doa berbuka yang meskipun dia tidak sahih banyak dibaca oleh kaum muslimin kan Pak? Bukan zahabat doma'u, apa namanya? Allahumma lakasu tu wa bika amantu. Kemudian apa namanya? Wa ala rizkika aftartu. Dan rizki yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah, wa ala rizkika aftartu, aku berbuka. Makanya Idul Fitr itu adalah hari raya makan-makan yang diharamkan hari pertamanya. Sebagian ulama tenanaon ya. Hari kedua juga, yang penting jangan bikin segan orang yang datang ke rumah gitu. Karena sebagian orang kadang ada karena dia puasa sunnah, yang datang juga puasa juga gitu loh. Jadi maksudnya menganggapnya ya kudu ngehargaan gitu ya. Padahal nggak gitu kalau puasa mah ya. Kalau sudah niat puasa ya konsekuensinya dia lapar gitu ya. Punten saya lagi puasa ya, jadi saya bukan naon gitu. Jadi pajangannya kudu tertutup rapat tuh. Jadi yang gitu gancang balik gitu loh ya. Nah nggak gitu juga. Jadi gitu ya Pak. Pada dasarnya tidak ada masalah. Hari kedua sampai hari ketujuh itu puasa tidak ada masalah. Ya. Makanya kalau di sebagian di tempat lain ada tradisi nyawalan. Ya, hari kedua ditutup sampai hari ketujuh puasa dia. Pleng gitu ya. Hari ketujuh biasanya nanti di masjid makan bareng-bareng tuh ya. Nah, hari ke-8-nya, mohon maaf ya, hari ke-7 kan masih puasa itu ya, ke 6 hari. Hari ke-8-nya seperti di Pekalongan, di Batang, di Kendal, di tempat saya di Batang itu ramai luar biasa yang namanya Syawal, dan itu Idul Fitri kedua. Gitu. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah ya puasa di hari kedua. Tetapi kalau umpamanya kita pingin makan-makan dulu, nggak ada masalah. Wah, pokoknya saya seminggu rek balas dendam dah, turun 7 kilo, nggak apa-apa silahkan. 7 kilo kan berarti 7 hari berarti sehari 1 kilo tuh. Makan bakso 5 mangkok 7 hari gitu ya. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah ya Pak tadi. Kemudian yang terakhir, tahajud berjamaah. Tahajud berjamaah sudah ada dalilnya dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Rasul itu pernah mengimami dengan sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Jadi Hudzaifah Al-Yamani ini ingin tahu tahajudnya Rasulullah SAW. Tidak ada di Bukhari, tetapi adanya di Imam Muslim. Nah, saat Hudzaifah bin Al-Yamani ini pemuda Pak, masih sehat. Hudzaifah Al-Yamani ini mengatakan ketika Rasulullah takbir, saya takbir. Ketika Rasulullah membaca Al-Fatihah, aku diam. Rasulullah baca dan Rasul dijaharkan bacanya. Dan ketika itu beliau membaca surat Al-Baqarah 100 ayat. Aku kira beliau akan ruku. Ternyata beliau menghatamkan surat Al-Baqarah 2 juz setengah. Ya. Nah, ini kita tahunya dari Hudzaifah Al-Yamani. Aku kira beliau akan ruku. Ternyata beliau melanjutkan dengan surah An-Nisa. Bukan Ali Imran dulu, An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai, aku hampir tinggalkan beliau. Kata beliau, tete anak muda, bayangkan. Ya, amun urang geus balik pokona. Nah, setelah itu Rasulullah selesai surat membaca An-Nisa, aku kira beliau akan ruku, ternyata dilanjutkan dengan surah Ali Imran. Silakan cek di kitabnya. Dan setelah surat Ali Imran selesai, 200 ayat ya. Beliau ruku dan rukunya hampir sama dengan berdirinya. Subhanallah wa. Ya, eta teh jelema calon penghuni surga ya. Tahajudnya kita nggak bisa menyamai. Dan ketika salam, aku terdengar sayup-sayup azan Bilal bin Rabah, bayangkan.
Kan adzan itu ada dua, adzan Ummi Maktum dan adzan Bilal bin Rabah gitu ya. Dan Rasulullah SAW itu hampir-hampir beberapa kali aku tinggalkan. Sampai seperti itu dalam hadisnya, silakan baca. Saking lamanya, Pak. Bayangkan berdiri gitu ya. Kalau kita umroh Ramadan aja saya kadang aduh ya Allah ya Rabbi, kaki saya di depan satu Pak, main tengah gubrak. Udah lama gitu loh ya. Kan kalau kita Qiyamul Lail nih di Ramadan ya, di Mekah atau Madinah ya. Di Mekah ya. Itu kan sholatnya mantep Pak. Begitu habis Isya itu 10 rakaat. Sajus. Gitu ya. Leha-leha saatik jam 10 kan beres. Nah, 10 langsung berhenti 15 menit, kita minum air zam-zam atau segala macam. Derdei Pak, setengah 11-an lah. Sampai kajian 1. 2 imam tuh ya. 1 juz lagi. Nah, yang pang pentolnya itu 3-nya yang ketiga dari jam 1 sampai masuk waktu subuh. Ya, biasanya Imam Sudais. Kunutnya 15 menit. Dan beberapa kali saya lihat orang India, orang Pakistan jatuh Pak dan ngantuk. Gitu loh ya. Dan itu mungkin ya, itu bayangan saya bagaimana dengan salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nikmat Pak kalau mau seperti itu gitu. Ya. Makanya coba di rumah Pak, di rumah kalau umpamanya kita punya Al-Qur'an yang gede itu ya, salat tahajudnya coba pakai itu deh. Kalau enggak pakai Al-Qur'an kecil enggak apa-apa. Kalau untuk salat sunnah diperbolehkan ya. Yang penting jangan pas salat Isya lagi imamnya pakai Al-Qur'an digital. Itu menang ya. Kalau salat sunnah masih ada dispensasi. Tapi kalau untuk salat wajib sebaiknya tidak gitu loh ya. Hafalan aja yang ada di situ ya. Jadi untuk salat tahajud memang ada dalil. Nah, sebagian ulama yang membantah, tetapi jangan dijadikan kebiasaan. Karena Rasul jarang melakukan hal itu gitu loh ya. Jadi pada dasarnya boleh untuk sesekali ya. Makanya ada namanya mabit, malam bina iman dan takwa. Untuk melatih silahkan gitu loh. Dzikir jahar sesekali boleh kok untuk melatih anak, untuk melatih santri atau melatih orang lain. Yang penting jangan jadi kebiasaan. Yang nggak boleh kan jadi kebiasaan itu. Gitu loh ya. Insyaallah bisa dipahami ya Pak ya tadi. Mudah-mudahan insyaallah. Silakan. Mengenai kegiatan atau ibadah malam dispusaka kan ada beberapa hadis bahkan banyak yang share di grup-grup WA itu tentang sholat Rawawi Ustaz dan sholat Alfiyah yang itu luar biasa. Rawawi kan 12 atau 8 kemudian sholat Alfiyah itu kan 1000 rakaat. Itu mungkin kalau lihat dasarnya itu bisa dapat dari mana gitu. Kan tidak bertentangan dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa itu tadi Ustaz katakan. Bagaimana pendapat Ustaz? Nah, ini pertanyaan Ustadz nih kelihatannya karena tahu salat alfiyah ya. Oke, sama-sama santri jadi insyaallah tahu lah ya. Jadi gini Pak Ustadz ya. Yang jelas rata-rata yang di grup WA segala macam itu ibadahnya kreasi Pak. Termasuk ada ibadah yang rebo wekasan ya, sholat sunnah rebo wekasan gitu ya. Nah sepanjang sholat itu kreasi, kalau saya takutnya fahuwa raddun, maka tertolak. 1000 rakaat ada nggak sih dalil? Coba Anda pernah nggak sholat dari ba'da isya nepi ka subuh nyampe nggak 1000 rakaat? Saya yakin nggak mungkin. Kisahnya tentang Imam Ahmad bin Hambal sholat 1000 rakaat pada tiap malam itu doif enggak? Ya, capek Pak sholat doi, gal poe sholat nggak bisa. Ya, kita itu perlu istirahat. Wong sholat 23 rakaat aja saya ngimaman di salah satu masjid Aminatari. Amin, amin. Itu teh. Ya, saya padahal bacanya pendek-pendek tabarok bagi opat, gitu ya. Ternyata biasanya kul hujung an-nasr ya tabarok gitu ya. Eta teh 23 rakaat aja geus ngeluh gitu. Tetapi aneh, salat-salat yang kayak gitu kok familiar gitu loh. Gancangna juga naon coba. 1000 rakaat loh Pak ini Pak. Iya kan? Kencang emangnya senam kan enggak. Iya kan? Memang Pak kita patut pungkiri ya, yang namanya salat itu wajib harus ada tumakninah. Tetapi di kita rata-rata enggak. Di saya, di Batang, Pekalongan, Tegal, Kendal, sholat 23 rakaat
Anda mulai jam 7 lewat 20 udah beres Pak, plus sholat isya nah. Itu sholatnya air tumaninah nanti itu. Amin aja kadang make doa saja bercanda itu. Allahumma khfir, amin, 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 amin. Bari seserian gitu loh. Padahal adabnya berdoa bagaimana? Kalau seandainya mengangkat tangan juga kita itu ada benar-benar mengharap gitu. Ya amin, 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 amin. Bari towel-towelan gitu. Ini gimana? Makanya tadi khawatir kita itu tertolak, lebih baik jauhi yang kayak gitu. Ya, ibadah itu berdasarkan ilmu, berdasarkan di atas kaidah ilmu supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum